Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 453. Azarin memejamkan mata, sambil menggigit bibir, berharap dia tak tertawa makin nyaring dengan kelucuan yang dibuat oleh suaminya. 26. Suasana pagi di kediaman keluarga Argatama selalu terasa tenang dan terkesan berwibawa. Di meja makan utama, hanya Alea yang masih duduk, bersama sang ibu, sambil memangku Sanum. Suasana sekitar yang ramai pun karena banyaknya asisten rumah tangga yang begitu sibuk dengan kerjaan masing-masing. Bahkan Siva pun tak terlihat. "Umi, aku mau jemput Mas Ryan di hotel, baru aku ke rumah sakit, ya." "Kalau Umi mau ke sana, duluan saja," ujar Alea di sela dia menikmati sarapannya. "Sanum?" Herlina bertanya sambil mengusap-usap tangan mungil Sanum yang terkepal. Aku bawa aja." Mas Ryan juga nanyain Sanum. Alea meneguk sejenak air minum, lalu kembali menatap sang ibu. "Biar Umi bisa fokus ngurusin si kembar." Herlina tersenyum mendengar sikap pengertian putrinya. Di saat yang sama, Sanum tampak merengek kecil, padahal sebelum keluar dari kamar untuk sarapan, dia sempat menyusui lebih dulu. Herlina pun akhirnya bangkit dari kursi makan. Herlina sempat tersenyum lembut pada Alea. "Umi bersihkan dulu Sanum, ya. Kamu lanjut sarapan dulu." "Nak." Alea mengangguk pelan. "Iya, Umi." Sebelum pergi, Herlina membungkuk sedikit. Alea sempat mencium kaki putrinya yang masih hangat, jemarinya mengusap lembut betis mungil itu berulang kali seolah tak rela dilepas. "Anungnya Mama mau mandi, ya. Yang wangi ya, sayang." "Nanti mau ketemu Papa, mau ketemu Bunda Aza juga, dan adik twins," gumamnya sambil mengusel-ngusel kaki bayi mungil itu. Herlina hanya tersenyum, sebelum akhirnya menjauh. Begitu sang ibu menghilang di balik pintu ruang makan, suasana berubah hening. Hanya suara sendok beradu dengan piring, sesekali diselingi langkah para asisten rumah tangga yang lalu lalang di balik pintu dapur. Rumah besar itu terasa terlalu sepi, terlalu luas untuk menampung pikirannya yang sedang berdesakan. Alea mencoba fokus pada sarapannya, menatap roti panggang yang kini terasa hambar. Tapi setiap kali menelan, hatinya justru berdenyut mengingat kalimat Rayandra semalam di depan hotel. "Kalau kamu benar-benar goyah, katakan secepatnya, ya. Agar aku bisa mempersiapkan diri." Kata-kata itu seperti tamparan yang tak kunjung reda, sampai dia pun sulit memejamkan mata. Dia merasa dirinya begitu jahat pada lelaki setulus itu. Namun di tengah pikirannya yang agak kacau, langkah berat terdengar dari arah lorong. Tongkat bergesekan lembut dengan lantai marmer. Alea spontan menegakkan punggungnya, seolah bersiap menahan sesuatu. Davian muncul dengan kemeja santai, wajahnya masih terlihat sendu, meski aroma parfum bersaing dengan sabun mandi tercium, tapi senyum tipisnya tak pernah hilang. Dia berjalan perlahan, langkahnya agak terlatih, namun tetap berwibawa. "Pagi," sapanya pelan sambil menggeser kursi di seberang meja.
Alea tak langsung menatap. Pagi, jawabnya singkat, suaranya nyaris tenggelam dalam denting peralatan makan. Davian duduk, mengambil piring kosong, lalu mencomot sepotong sandwich yang sudah disiapkan oleh asisten. Aroma roti panggang itu kembali memenuhi meja makan, tapi bukan itu yang membuat Alea gugup, melainkan kenyataan bahwa laki-laki yang duduk di depannya masih punya ruang di hatinya, ruang yang seharusnya sudah dia tutup rapat. 27. Hening sempat menggantung di antara mereka. Alea sengaja menunduk, pura-pura sibuk dengan potongan roti di piringnya. Sementara Davian, dengan ujung bibir terangkat, sesekali melirik wanita di depannya. Beberapa detik kemudian, Davian berdeham kecil. "Hari ini kamu mau ke rumah sakit?" Tanyanya tenang, tapi matanya tak lepas dari wajah Alea. Alea sempat terdiam sejenak, kemudian mengangguk singkat tanpa menatap. "Iya." Tak ada kata tambahan. Hanya anggukan kaku, lalu kembali ke piringnya. Davian tersenyum samar, getirnya nyaris tersembunyi di balik ketenangan wajahnya. Namun dia tahu, jarak di antara mereka kini bukan lagi sekadar selebar meja makan, melainkan selebar perasaan yang tak bisa lagi dijembatani. Suara jam dinding berdetak pelan, mengisi ruang yang terlalu sepi. Dari arah taman, terdengar suara air mancur dan tawa samar para asisten yang sedang bekerja. Tapi semua itu seperti gema dari dunia lain, jauh dari dua hati yang duduk berhadapan, saling diam namun penuh pergolakan. Alea menunduk, sibuk dengan piringnya. Gerakannya teratur tapi canggung, seperti seseorang yang sedang berusaha lari dari sesuatu yang tak terlihat. Di wajahnya masih tersisa lelah, dan di matanya ada cahaya samar yang lebih mirip dengan kebimbangan daripada tenang. Davian memandangi gadis itu cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, suaranya serak tapi lembut. "Kemarin, waktu kamu ke bandara, semuanya lancar." Alea sempat berhenti mengunyah. Tangannya yang memegang sendok menegang sejenak sebelum akhirnya dia mengangguk kecil. "Lancar," jawabnya singkat. Davian mengangguk pelan. "Aku dengar dari asisten rumah tangga, kamu pulang agak malam." Alea kembali menunduk, menatap piringnya seolah roti di sana mendadak jadi hal paling menarik di dunia. "Iya, soalnya sempat mampir ngantar Mas Ryan ke hotel, baru ke rumah sakit." Keheningan jatuh lagi. Hanya suara sendok yang menyentuh piring terdengar pelan. Davian menyandarkan tongkat di kursi, matanya menatap lurus ke arah Alea yang tak berani membalas tatapannya. "Kamu terlihat capek. Semalam gak sempat istirahat, ya?" "Aku sempat tidur kok," balas Alea cepat. Suaranya terdengar ringan, tapi justru disitulah ketegangan bersembunyi. Davian tersenyum, mencoba mencairkan suasana. "Kamu masih sama kayak dulu, selalu bilang, aku baik-baik saja, padahal jelas enggak. Aku tahu kamu tidak bisa tidur." Alea akhirnya mengangkat pandangan, sekilas menatapnya. Ada sesuatu di matanya, sejenis luka yang ditahan dengan paksa.
Kalau aku gak baik-baik saja pun, gak akan ada yang bisa bantu, ujarnya pelan, lalu menunduk lagi. Davian terdiam lama. Napasnya berat, matanya melembut tapi juga menyimpan perih. Calon suamimu kelihatannya baik, katanya akhirnya. Aku masih ingat waktu pertama kali ketemu dia di rumah sakit. Orangnya sopan. Pantas kamu bisa nyaman. Kata-kata itu membuat Alea menelan ludah. Rasanya seperti menelan batu. Iya, katanya datar. Dia memang baik. Davian menatapnya, mencoba tersenyum. Kamu beruntung, Alea. Namun suara itu terdengar lebih seperti luka daripada ucapan tulus. Alea mendongak perlahan. Jangan bilang gitu, Dav. Keberuntungan kadang juga ujian. Davian terdiam, senyumnya hilang, berganti lirih napas panjang yang terdengar berat. Kalau begitu, semoga kamu kuat menghadapi ujian itu, ucapnya pelan. Dia lalu menunduk, menatap jari-jarinya sendiri yang saling menggenggam di atas meja. Dia bisa merasakan. 28. Udara di antara mereka berubah, dingin, canggung, tapi juga penuh dengan sesuatu yang tak terucapkan. Beberapa detik berlalu tanpa suara, seolah waktu enggan bergerak. Hingga akhirnya Alea menutup matanya sejenak, lalu menarik napas panjang. Aku juga gak mau menyakiti siapapun, Dav. Makanya, lebih baik aku jaga jarak. Nada suaranya lembut, tapi tegas. Seperti seseorang yang sedang menegakkan pagar di sekitar hatinya sendiri, agar tak jatuh lagi ke jurang yang sama. Davian menatapnya, diam, tapi matanya berbicara banyak hal yang tak bisa disuarakan. Keheningan itu berlangsung beberapa saat, sampai akhirnya dia menggeser piringnya sedikit menjauh, menghela napas berat, dan suaranya pecah pelan, bergetar di ujung bibirnya. Aku boleh tanya sesuatu? Alea hanya menatap tanpa menjawab, memberi isyarat agar Davian melanjutkan. Tujuan calon suamimu datang ke sini, memang untuk menjemputmu, ya? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi beratnya menusuk ke dada. Alea mengangguk singkat, matanya menghindar. Mungkin 2 atau 3 hari lagi aku sudah kembali ke Indonesia, ujarnya datar. Kata-kata itu seperti menampar batin Davian. Sesuatu di dadanya serasa remuk, tapi dia mencoba menyembunyikannya di balik senyum pahit. Cepat sekali, gumamnya pelan, lebih seperti bicara pada diri sendiri. Alea tidak menanggapi. Dia tahu, kalimatnya barusan sudah cukup membuat udara di antara mereka makin dingin. Davian pun menyandarkan punggungnya di kursi, menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang menahan getir. Sekali lagi aku bertanya, kamu sudah yakin dengan keputusanmu itu, Al? Alea langsung mengangguk cepat, terlalu cepat bahkan. Gerakannya seolah ingin menutup ruang diskusi sebelum dimulai. Tapi Davian tak menyerah. Ai, ujarnya lirih tapi tegas, pernikahanmu dengan dia hanya berlandaskan dendam, kan? Alea menatap Davian dengan serius. Namun sebelum sempat menjawab, Davian melanjutkan dengan nada lebih berat. Aku tahu dia mencintaimu.
Aku bisa merasakannya waktu pertama kali ketemu di rumah sakit. Tatapannya waktu itu, penuh cemburu, penuh takut kehilangan. Tapi kamu sendiri. Apakah benar mencintainya? Dia tersenyum miris di sudut bibirnya. Ya, seharusnya tidak perlu aku tanyakan lagi, kamu sudah mengatakan padaku dengan jujur. Alea menghela napas pelan, lalu menunduk. Jemarinya saling menggenggam di atas meja, berusaha menenangkan diri. Davian menatapnya, matanya tajam namun sendu. Kamu menikah dengannya cuma karena ingin membuktikan sesuatu. Untuk menunjukkan pada mantan suamimu, bahwa kamu juga bisa menikahi atasannya. Tapi kalau calon suamimu tahu alasan sebenarnya, dia yang akan terluka, Al. Kamu sadar itu. Pernikahan itu bukan mainan. Kamu berani mengambil keputusan besar dalam hidupmu, menikahi pria yang tidak kamu cintai. Kata-kata Davian meluncur seperti bilah pisau yang tajam tapi bergetar. Alea terdiam, menatap kosong ke meja. Lama sekali sebelum akhirnya dia berbicara, suaranya rendah tapi penuh perasaan. Cinta itu bisa hadir karena terbiasa, katanya lirih. Dan lebih baik aku memilih lelaki yang cintanya lebih besar daripada cintaku sendiri. Davian terpaku. Dia hanya bisa menatap Alea yang kini menautkan kedua tangan di meja, suaranya makin mantap meski matanya bergetar. 29. Sudah pernah aku bilang, Dav. Aku pernah gagal karena aku terlalu mencintai. Aku mencintai pria itu sampai aku lupa siapa diriku sendiri. Sekarang, kalau ada pria yang mencintaiku lebih besar, aku akan memilih dia. Aku capek mencintai sendirian. Aku cuma ingin bahagia, punya keluarga kecil yang hangat. Aku pengen seperti Asa. Dicintai, dijaga, dihargai. Dan aku yakin, dari Mas Ryan, aku bisa dapat itu. Kata-kata itu terdengar pelan, tapi tajam. Setiap suku katanya menembus dinding dada Davian, memecah ketenangan yang selama ini dia pura-pura miliki. Hening kembali menguasai ruangan. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar samar. Davian akhirnya menunduk, bibirnya bergetar pelan sebelum dia berbisik, kalau begitu, apa cintaku tidak cukup besar untuk meyakinkanmu, Al? Alea terdiam. Davian tersenyum getir, menatap meja, seolah takut melihat reaksi Alea. Aku memang masih muda, kuliah pun belum selesai. Tapi kalau aku jatuh cinta, aku gak pernah main-main, Al. Gak pernah. Suara itu pelan, nyaris seperti rintihan seseorang yang menelan luka tanpa air mata. Alea memejamkan matanya, mencoba menahan debar yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Dia ingin berkata sesuatu, menjelaskan, menolak, atau mungkin meminta maaf, tapi tak ada kata yang cukup. Hanya dada yang terasa sesak, dan hati yang semakin retak. Sementara Davian, dengan segala kesabarannya yang rapuh, akhirnya menegakkan tubuh, mengambil tongkatnya, dan berkata pelan. Aku harap kamu benar-benar bahagia, Al. Bukan cuma berusaha terlihat bahagia.
Alea hanya bisa menatap punggungnya menghilang, tanpa kata, tanpa sempat menahan. Ada sesuatu yang mengendap di dadanya, perih, sesak, tapi juga lega dalam waktu bersamaan. Dia menunduk. Di atas meja, piringnya masih berisi sepotong roti yang belum sempat disentuh, kini mulai mengeras di tepiannya. Tapi tak ada lagi selera untuk melanjutkan makan. Tenggorokannya terasa kering, seolah setiap remah kenangan yang baru saja terjadi menempel di sana dan tak bisa ditelan. Alea mengembuskan napas pelan, menatap kursi kosong di seberang meja itu, kursi yang baru saja ditinggalkan Davian. Dan entah kenapa, ruang makan yang tadi terasa sempit oleh kecanggungan, kini justru terasa terlalu luas dan sunyi. Di rumah sakit siang itu, suasana tampak hangat namun berlapis ketegangan yang halus. Dari luar jendela besar, matahari Dubai menembus tirai putih, menyisakan cahaya lembut yang jatuh di lantai mengilap. Davian duduk di lantai ruang tamu, bersama Alina yang sedang tertawa renyah. Di tangannya, boneka kelinci kecil berwarna krem digerakkan naik turun di depan gadis kecil itu, seolah sedang menari. Sementara boneka kelinci yang besar, dia letakkan di sofa. Tuh kan, dia bisa lompat. Lihat, Alina. Seru Davian dengan nada ceria, meski senyumnya tak sepenuhnya sampai ke mata. Alina tertawa kecil, pipinya memerah karena senang. Om Davi lucu, katanya polos. Davian menatap anak itu, hatinya serasa menghangat untuk sesaat. Seolah tawa Alina menjadi perban yang menutup luka batin yang belum sempat sembuh. Tak jauh dari sana, Bu Mahira dan Herlina tampak begitu sibuk membantu perawat mengganti popok bayi kembar Azarin. Tawa kecil mereka saling berbalas, dua nenek yang kini lebih sering bercanda tentang cucu daripada tentang masa muda mereka. Yang satu mirip Aza banget, lihat bibirnya, kata Herlina sambil mencondongkan tubuh. Kalau yang ini, hidungnya jelas dari Din, sahut Bu Mahira sambil terkekeh kecil. 30. Keduanya tampak begitu akrab, saling memahami peran tanpa perlu banyak bicara. Sementara itu, di ruangan lain, suasana jauh berbeda. Pak Argatama dan Din duduk berhadapan di ruang rapat kecil yang biasa digunakan untuk keluarga pasien. Wajah mereka sama-sama tegang. Din. Suara Pak Argatama akhirnya memecah keheningan. Dalam nada suaranya ada kelelahan yang ditahan-tahan. Kita harus segera membicarakan soal Siva. Din mengangkat wajah, mata hitamnya tampak menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar penat. Siva. Ulangnya pelan. Aku tahu, Pak. Tapi mungkin bukan sekarang. Tidak di saat seperti ini. Pak Argatama menyandarkan punggungnya. Anak itu sudah terlalu jauh. Kalau dia terus dibiarkan seperti itu, apalagi sampai berani menghasut anak sekecil Alina, ini sudah kelewatan. Nada suaranya sedikit mengandung kekesalan, tapi masih terkendali. Kita tidak bisa terus diam hanya karena kasihan. Din mengepalkan tangannya di atas meja. Aku setuju, Pak. Tapi beri aku waktu.
Biarkan Aza benar-benar pulih dulu sebelum semua ini dibuka. Dia menarik napas panjang, matanya menatap kosong ke arah jendela. Aku tidak mau dia mendengar hal semacam itu sekarang, luka batinnya saja belum pulih. Pak Argatama bersandar di kursinya, kedua tangannya terlipat di depan dada. Tatapannya tak lagi sekeras tadi, tapi jelas masih ada bara yang menunggu waktu untuk menyala. Baiklah, katanya kemudian, suaranya lebih tenang namun tegas. Papa akan menahan diri. Tapi, Din, jangan biarkan masalah ini berlarut. Kamu tahu betapa rapuhnya hati perempuan yang baru melahirkan. Papa tidak ingin menantu Papa merasa tidak nyaman. Din mengangguk pelan, pandangannya menerawang ke arah jendela yang memantulkan cahaya matahari. Aku tahu, Pak. Karena itu aku harus pastikan Aza benar-benar pulih dulu. Setelah itu baru aku bicarakan semuanya dengan Siva. Tapi nanti, hanya aku dan Davian yang akan bicara dengannya. Pak Argatama mengerutkan kening. Kamu yakin bisa menanganinya sendiri? Anak itu keras kepala. Kalau sampai dia membuat masalah lagi. Din segera memotong dengan suara rendah. Aku tanggung sendiri, Pak. Aku sudah cukup lama diam, tapi kali ini, kalau dia berani melangkahi batas, aku tidak akan tinggal diam. Hening sejenak. Hanya terdengar suara detik jam dinding dan langkah kaki perawat yang melintas di koridor. Pak Argatama menghela napas panjang. Ada nada pasrah, tapi juga kepercayaan. Baiklah, Din. Papa percayakan padamu. Tapi ingat, jangan sampai masalah ini juga merusak hubungan Davian dan Siva. Sekalipun Papa geram dengan sikap Siva. Tapi Papa tidak ingin merusak hubungan mereka. Kecuali Siva yang mundur. Din terdiam, matanya menunduk dalam. Nama adiknya itu menyentuh sisi paling lembut sekaligus paling getir di hatinya. Dia tahu betul, Davian sudah banyak berkorban demi menjaga nama baik keluarga, termasuk menikahi Siva yang hamil akibat perbuatan orang lain. Tapi ternyata, perempuan itu justru menebar api di tengah rumah tangga mereka. Aku tahu, Pak, ujarnya pelan. Pak Argatama menatap putranya itu lama, sebelum akhirnya berdiri perlahan. Dia menepuk bahu Din dengan lembut. Kalau begitu, Papa percayakan semuanya padamu. Tapi jangan tunda terlalu lama menunda. Din mengangguk tanpa suara. Di dalam hatinya, ada beban yang belum terucap, rahasia yang dia simpan bersama Aleya dan Davian tentang kejadian di ICU. Tapi belum waktunya membongkar. Suasana yang semula tegang perlahan mencair kembali di ruang tamu VIP. Tawa Alina masih menggema, membuat udara sedikit lebih ringan. Din melihat adiknya bermain dengan Alina, senyum di bibirnya tersungging tipis. Hingga tiba-tiba terdengar suara salam dari arah pintu. Semua kepala serempak menoleh. Pintu kamar rawat terbuka perlahan. Aleya melangkah masuk, mendorong stroller bayi dengan tenang. Di belakangnya, Rayandra ikut masuk,
Tubuhnya tegap, kemeja biru muda yang dia kenakan tampak kontras dengan 31. Kulitnya yang sawo matang dan aura tenangnya. "Assalamualaikum," ucap Alea lembut. "Waalaikumsalam," jawab mereka di ruang tamu, hampir bersamaan. Namun detik itu juga Davian yang semula duduk di lantai berpindah ke sofa dengan ekspresi dingin. Senyum Rayandra langsung mengembang begitu melihat Pak Argatama dan Din. "Wah, akhirnya saya bisa bertemu juga dengan keluarga besar Davian," ujarnya ramah, suaranya berat tapi hangat. Dia lalu menjabat tangan Pak Argatama dan Din satu persatu. "Selamat atas kelahiran anak kembarnya, luar biasa sekali," katanya tulus. Din tersenyum sopan dan membalas, "Terima kasih, Bang Ryan. Senang sekali akhirnya bisa bertemu."